jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Merasakan energi spiritual yang melimpah dalam peningkatan konstan, Long Hao Chen melompat sekali lagi, turun dengan kecepatan tinggi. Gua itu gelap gulita, dan cukup menyeramkan untuk membuat siapapun merasa pengecut, tetapi dengan iluminasi tubuhnya sendiri, Long Hao Chen terlihat sangat tenang. Kali ini sisa penurunan tidak berlangsung lama, dan beberapa menit kemudian, kilau kehitaman menarik perhatiannya, dia akhirnya melihat dasar lubang. Di sana, lubang lebar tiba-tiba menyusut, dan selama Hao Chen mendarat dengan kuat di tanah, samar-samar dia bisa melihat kilau abu-abu di depan. Meskipun pancaran abu-abu ini ringan, sangat mencolok di gua yang gelap gulita ini. Belum diartikan perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, menggunakan seluruh set Roh Kudus, Long Hao Chen dengan sangat hati-hati meluncurkan teknik pedang suci, sekali lagi memanfaatkan riak cahaya, mengarah ke arah kilau abu-abu. Sekitar 300 meter ke depan, abu-abu menjadi lebih jelas, berubah menjadi kurva dan tiba-tiba terlihat lebih kaya dan lebih kuat, sampai-sampai warna abu-abu tiba-tiba yang akhirnya bisa terlihat tampak mencolok untuk mata Long Hao Chen. Namun, pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, mundur selangkah hampir tanpa sadar, dan mengangkat perisainya, mengambil postur pertahanan standar ksatria penjaga. Adegan ini benar-benar mengejutkan, tidak peduli berapa banyak tebakan yang mungkin dimiliki Long Hao Chen tentang gua yang sunyi ini. Berdiri 100 meter di depannya adalah ruang yang sangat luas, membentuk gua berbentuk kerucut yang sangat besar, dinding batu gua itu seperti cermin, memantulkan cahaya abu-abu yang memberikan kesan keheningan kematian, perasaan ilusi. Langit-langit berada di ketinggian lebih dari 10 meter, dan berdiri di sana, Long Hao Chen tampak seperti serangga kecil. Dan ini bukan hal yang paling mengejutkan. Apa yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Long Hao Chen adalah, 3000 meter di bawah tanah, berdiri sebuah menara. Itu benar, itu adalah menara 7 lantai, yang tingginya lebih dari 100 meter, sederhana dan tanpa hiasan. Itu memancarkan kilau abu-abu, mengisi sekeliling menara abu-abu dengan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Menara ini terletak di tengah gua berbentuk kerucut itu, menempati sebagian besar ruangnya. Kabut abu-abu terus-menerus dilepaskan dari menara itu, dan fluktuasi energi spiritual yang hebat itu bahkan cukup untuk menyebabkan Long Hao Chen menggigil dari lubuk hatinya. Keberadaan yang tangguh dan mengerikan, ini adalah kesan pertama yang diberikan menara ini padanya. Di sekitar menara itu ada kilau berwarna abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, berputar-putar, seperti kunang-kunang yang menunjuk ke arah menara, padat dan menempel pada banyak lampu abu-abu di luar menara. Pada saat ini, suara mendesis yang keras tiba-tiba terdengar, dan partikel abu-abu berhamburan ke segala arah. Gelombang suara yang menakutkan setidaknya 3 kali lebih kuat daripada yang terakhir kali Long Hao Chen mendengarnya, dan langsung menyebabkan mantel suci yang mengelilinginya runtuh, tidak memberinya pilihan selain segera mendirikan yang lain, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meningkatkan frekuensi dari riak cahaya. Meski begitu, mantel suci Long Hao Chen yang dirilis masih hancur dengan kecepatan yang mencengangkan. Secara kebetulan, mantel suci adalah mantra dari langkah ketiga, jadi Long Hao Chen melepaskan satu mantel suci demi satu, hampir tidak berhasil mempertahankan perisainya dari suara mendesis yang mengerikan ini. Ekspresi khawatir langsung muncul di wajahnya, karena dia menemukan keheranannya bahwa gumpalan cahaya abu-abu tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang jiwa yang kuat, dan suara mendesis yang mengerikan ini sebenarnya melolong dari jiwa mereka. Menara apakah ini? Long Hao Chen dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi pada saat yang sama, dia tidak berani merenungkannya, hanya memfokuskan kapasitas mentalnya untuk menahan gelombang suara yang sangat kuat ini.
Long Hao Chen dapat mengatakan dengan pasti bahwa jika bukan karena pemahaman sebelumnya tentang riak cahaya, dia tidak akan bertahan lebih dari 1 menit di sini, sebelum terkoyak oleh gelombang suara yang mengerikan. Dalam keadaan normal, menahan suara mendesis yang mengerikan ini akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh dari langkah ke-7. Serangkaian suara mendesis kali ini terasa sangat lama bagi Long Hao Chen, dan ketika akhirnya berhenti, dan Long Hao Chen menemukan keheranannya bahwa lebih dari setengah energi spiritualnya telah terkuras. Sebagai kapten pasukan pemburu iblis, kesimpulan pertama Long Hao Chen adalah bahwa misi ini bukanlah sesuatu yang mungkin bisa diselesaikan oleh 2 pasukan pemburu iblis mereka. Menjelajahi gua yang sunyi secara alami termasuk menara misterius ini, tetapi dengan tingkat kultivasinya, bisakah dia mengatur penjelajahan ini? Mendirikan menara di kedalaman bawah tanah ini, keberadaan macam apa yang bisa mencapai prestasi itu, bahkan jika itu bukan entitas seperti Kaisar Dewa Iblis, setidaknya itu dari langkah ke-9. Tidak terpikirkan untuk membiarkan rekan satu timnya datang ke sana, di antara 12 lainnya, tidak ada orang lain selain Chai Er yang bisa menahan gelombang suara mengerikan yang datang bersamaan dengan suara mendesis. Haruskah saya mundur pada titik ini? Long Hao Chen benar-benar tidak mau. Setelah berusaha keras sebelum tiba di sana, apakah dia akan mundur begitu saja? Tidak. Bagaimanapun, saya telah melihat menara itu. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen memindahkan energinya ke tungku spiritual untuk memulihkan energi spiritual saat dia fokus untuk merasakan hubungan darah antara Hao Yue dan dirinya sendiri. Hubungan di antara mereka sedekat sebelumnya, tanpa keraguan. Bahkan di dunia lain asal Hao Yue, aku masih bisa bergabung dengannya melalui hubungan darah kita. Tapi sekarang, itu hanyalah jarak fisik yang memisahkan kita. Pada saat Long Hao Chen mengangkat kepalanya sekali lagi, dia menemukan bahwa energi jiwa benar-benar tersebar di seluruh ruang kosong, perlahan menuju ke arah menara. Dari kelihatannya, mereka berencana untuk bergabung di level menara ini, sama seperti sebelumnya. Kemudian, suara mendesis akan muncul lagi, dan siklus ini akan berlanjut tanpa henti. Long Hao Chen mengambil beberapa langkah ke depan, sama sekali tidak dapat memastikan apakah jiwa abu-abu ini akan mencoba untuk bertindak melawannya, itulah sebabnya dia harus berhati-hati. Tapi karena dia takut, itulah masalahnya. Pada saat Long Hao Chen mengambil langkah pertama ke arah gua berbentuk kerucut ini, selusin cahaya energi jiwa menemukan kehadirannya, dan dengan panik melemparkan diri ke arahnya tanpa ragu-ragu. Pada jarak dekat, Long Hao Chen dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya energi jiwa berwarna abu-abu itu semuanya memiliki penampilan jahat. Meskipun itu tidak lebih dari energi jiwa yang terkondensasi, itu masih terlihat sangat ganas. Yang pertama dari mereka menyerang dengan ganas di mantel suci yang telah disiapkan Long Hao Chen sebagai jawaban atas serangan itu. Cahaya energi jiwa adalah entitas yang terbentuk dari energi, hantu yang dipenuhi aura kematian, dan dengan demikian atribut cahaya sampai batas tertentu memiliki efek yang membatasi terhadap mereka, itulah sebabnya dia menghadapi mereka tanpa khawatir. Namun, dalam sekejap para hantu menghantam mantel suci, Long Hao Chen sangat terkejut. Mantel suci langsung rusak, dan Long Hao Chen merasa seolah-olah otaknya telah dipukul oleh palu, karena energi menakutkan yang diresapi dengan kematian dan kedinginan tiba-tiba langsung menghantam jiwanya, seolah-olah mencoba untuk secara paksa mengambil miliknya. Energi jiwa yang jahat dan sedingin es ini sangat luar biasa, sampai-sampai pada saat itu menghantam Long Hao Chen, pikirannya menjadi kosong untuk waktu yang singkat. Bahkan light elemental fiery yating di tubuh Long Hao Chen ditekan dengan kuat, saat menghadapi situasi yang tangguh ini. Pikirannya benar-benar kosong, Long Hao Chen tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Hao Yue, kekuatan hantu ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia hanya dihadapkan pada sebagian kecil dari ratusan hantu, tetapi bahkan jumlah yang sangat kecil yang biasa-biasa saja telah menyebabkan Long Hao Chen bahkan kehilangan semua kesempatan untuk melarikan diri. Dalam situasi yang sangat kritis ini, cahaya ungu bersinar di mata Long Hao Chen saat 9 lampu berwarna ungu muncul di dahinya. Cahaya ungu ditembakkan di depan Long Hao Chen, dan sosok besar Hao Yue muncul melayang di udara, menjaga punggung Long Hao Chen. Warna ungu pekat menyebar di depannya dan sekelilingnya tanpa henti, dan Little Light, Little Flame, serta 6 mata Little Green berubah menjadi warna ungu. Sebelumnya, yang sangat kuat yang bahkan menyebabkan Long Hao Chen tidak dapat memblokir, tiba-tiba dalam keadaan ketakutan total saat menghadapi Hao Yue, di bawah melodi suara mendesis ini, mereka melarikan diri secara berurutan, dan bahkan kelompok hantu yang lebih jauh pun tidak berani mendekat.
Ini bukan pertama kalinya Long Hao Chen melihat cahaya ungu yang mengelilingi Hao Yue, tapi sekarang jelas pertama kalinya itu sangat menyilaukan. Itu adalah kekuatan jiwa, atau lebih tepatnya kekuatan yang keluar dari jiwa Hao Yue. Melihat bahwa hantu ini tidak berani maju, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi mengendurkan napas. Saat itu, dia benar-benar merasa seolah-olah kendali tubuhnya sendiri diambil paksa. Pikiran Hao Yue dan Long Hao Chen terhubung, dan setelah mendapatkan instruksinya, tubuh Long Hao Chen menghilang dalam sekejap, melompat ke punggung Hao Yue. Dengan dia di sisinya, Long Hao Chen langsung merasa sangat nyaman. Hao Yue, ayo kembali. Long Hao Chen menatap menara itu. Hao Yue memutar ketiga kepalanya ke arah Long Hao Chen, dan yang terakhir secara mengejutkan menemukan bahwa warna ungu di mata mereka sebenarnya berkilau karena kegembiraan. Menggelengkan ketiga kepalanya secara bersamaan, Hao Yue mentransmisikan pikirannya, memberitahu Long Hao Chen bahwa tempat ini akan aman untuk sementara, dan meskipun bahaya masih ada di dalam menara, itu tidak akan langsung menimpa mereka dan akan menjadi sesuatu yang dapat mereka lakukan. Tangani sementara. Kemudian, dia menyarankan Long Hao Chen untuk masuk ke dalam menara untuk melihat lantai pertamanya. Meskipun Long Hao Chen masih ragu-ragu, saran Hao Yue segera membangkitkan api keinginan di dalam hatinya. Setidaknya untuk saat ini, Hao Yue mampu menekan hantu yang berada di sekitar bagian luar menara. Melihat sekilas situasi menara ini seharusnya tidak terlalu berbahaya. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat. 3 kekuatan diproduksi secara bersamaan dari 3 kepala Hao Yue, dan mengisi dengan kecepatan tinggi, dia membawa Long Hao Chen ke arah menara. Saat pancaran yang dilepaskan dari jiwa Hao Yue mendekati mereka, sejumlah besar hantu di jalannya tersebar, dan tidak ada satupun yang berani melakukan kontak. Hao Yue mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengedarkan pandangannya ke sekeliling tanpa menahan diri. Jarak beberapa ratus meter tercakup dalam sepersekian detik dengan serangan Hao Yue. Pintu masuk menara tidak dapat dilihat sama sekali dari tempat Long Hao Chen sebelumnya berdiri. Tetapi saat mereka berlari ke dasarnya, sebuah gerbang setinggi 3 meter muncul. Melihat gerbang itu, kesan pertama Long Hao Chen adalah bahwa itu adalah konstruksi yang dibangun oleh manusia. Gerbang itu berwarna abu-abu dan tidak didekorasi dengan ukiran atau desain apapun, jadi itu tidak dapat dikaitkan dengan suku elf yang lebih tinggi. Dan terlebih lagi, di bagian atas gerbang terdapat kata-kata yang ditulis di atas batu lebar. Kata-kata ini ditulis dalam bahasa yang sangat mirip dengan bahasa manusia saat ini, hanya saja struktur hurufnya lebih kompleks. Namun demikian, Long Hao Chen berhasil mengenali mereka secara samar. Kata-kata yang tertulis di atasnya adalah istirahat abadi. Meskipun gerbang ini sederhana dan tidak terlalu tinggi, saat berdiri di depannya, kehadirannya yang mengesankan langsung menyerang indera mereka. 6 mata Hao Yue memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Dia tidak menuju ke lokasi gerbang melainkan berlari ke sisinya. Little Green membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan tornado kuat yang mendorong gerbang terbuka sebelum mengisinya untuk membukanya sepenuhnya. Gerbang itu terbuka dengan mudah, di luar dugaan. Embusan angin ini saja sudah cukup untuk membukanya tanpa suara. Namun, dalam sekejap itu terbuka, aura berwarna abu-abu tua menyebar di udara, menutupi seluruh ruangan dengan energi yang sangat murni. Itu adalah energi yang tidak ingin disentuh oleh makhluk hidup manapun, energi yang membawa esensi kematian. Seolah-olah mereka melihat keberadaan yang paling menakutkan, hantu di sekitarnya tersebar ke segala arah, dan suara mendesis yang seharusnya tidak keluar pada saat ini tiba-tiba meletus. Long Hao Chen tergesa-gesa melepaskan mantel suci, membungkus Hao Yue dan dirinya sendiri di dalam, dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan gelombang suara yang dibawa oleh suara mendesis yang mengerikan. Aura abu-abu gelap menyebar keluar menara, menyebar dengan cepat di udara. Dari lusinan hantu di sekitarnya yang paling dekat dengan menara, segera berubah menjadi kehampaan saat meninggalkan abu-abu di tanah. Jelas, aura kematian yang murni itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dilawan oleh hantu-hantu ini. Aura menara ini sendiri memiliki kekuatan memikat yang tidak dapat mereka tolak. Saat otak Long Hao Chen bekerja dengan kecepatan tinggi dalam menganalisis situasi di sekitarnya, Hao Yue sudah kembali bergerak, dan dalam sekejap, dia memasuki menara. Adegan menakutkan terjadi. Dalam sekejap Hao Yue melangkah ke menara. Suara mendesis di luar tiba-tiba berakhir dan berhenti menghalangi Long Hao Chen. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang tak terlukiskan, menyebabkan Long Hao Chen merasakan keheningan yang mematikan. Sebuah aula besar muncul di depan matanya, tetapi tidak membawa bayangan gelap yang dia harapkan.
aula yang muncul dalam pandangannya seluruhnya berwarna abu-abu dan jauh lebih luas daripada menara yang terlihat dari luar. Di segala arah, pilar-pilar besar menopang kubah setinggi 30 meter, dan banyak lampu berwarna abu-abu muncul di depan pandangan mereka, berputar di udara, dan Long Hao Chen tidak dapat melihat dengan jelas di depannya karena latar belakang berwarna-warni ini. Di sisi-sisinya, 84 pilar berdiri tegak dalam satu garis lurus, sedangkan di depannya ada sesuatu yang tidak jelas. Energi jiwa ungu yang mengelilingi tubuh Hao Yue menghilang dengan cepat dan dia perlahan melangkah maju dengan hati-hati. Long Hao Chen dengan kuat memegang pedang roh kudusnya, yang sedikit bermandikan keringat. Setelah memasuki dunia yang penuh dengan atmosfer mematikan ini, dia merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Pertama, pemulihan energi spiritual dalam tubuhnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat dibandingkan saat mereka berada di luar menara. Artinya, energi unsur di menara ini jauh lebih kaya daripada di luar, dan anehnya, Light Elemental Fiery Yating tidak berani keluar dari tubuh Long Hao Chen, seolah-olah tempat ini berisi keberadaan yang sangat berbahaya. Selamat datang di peristirahatan abadi. Saat Long Hao Chen sedang memeriksa menara, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di ruang kosong menara. Long Hao Chen langsung terkejut, dan Hao Yue tiba-tiba berhenti maju. Suara itu mentransmisikan dari segala arah, fakta bahwa Anda berhasil mencapai menara keabadian saya adalah bukti bahwa Anda adalah ahli nujum yang luar biasa dengan kekuatan pada langkah ke-6 atau lebih. Nak, kamu sangat beruntung telah berhasil masuk ke dunia seni kematianku. Menara keabadian adalah kristalisasi dari pengetahuan yang saya kumpulkan selama 1000 tahun hidup saya. Selama Anda dapat terus maju, melewati satu ujian demi ujian, dan akhirnya mencapai puncak, Anda akan mewarisi warisan saya, dan seni kematian akan muncul kembali di dunia ini, memberikan kematian kepada orang-orang munafik dari gereja Radiant. Majulah, pria pemberani, anakku. Anda adalah ahli nujum pertama yang pernah melangkah ke menara keabadian, dan juganya penerus saya. Anda harus menghadapi cobaan dan bahaya, tetapi hidup Anda tidak akan terancam. Tentu saja. Ini dengan alasan bahwa Anda berhasil melewati percobaan pertama saya. Jika tidak, saya akan menganggap Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melanjutkan warisan saya. Selama kamu melewati cobaan ini, rute ini akan terbuka lebar untukmu, dan aku akan menjagamu di sisimu selamanya, sampai akhirnya kamu berhasil mencapai sisiku. Semua yang baru saja Anda dengar adalah rekaman terakhir yang saya tinggalkan sebelum kematian saya. Ketika Anda pergi, istirahat abadi, serta semua warisan yang saya tinggalkan akan tertutup untuk semua orang, dan hanya dengan kenang-kenangan saya Anda dapat masuk lagi. Saya akan berada di menara, menunggu kedatangan Anda, karena ketika Anda akan siap untuk mempelajari seni sihir kematian suci dan menjadi muridku, Elux. Di luar gua bersiul atau gua mendesis, setelah menyaksikan hilangnya Hao Yue tanpa daya, anggota dari dua regu pemburu iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Li Xin menyatakan, heran, bagaimana Hao Chen tidak kembali, tapi malah Hao Yue yang menghilang? Sejak mereka memasuki wilayah iblis, Long Hao Chen adalah pilar seluruh tim dan saat ini, grup tersebut tidak dalam kondisi yang baik. Setelah Hao Yue menghilang, para pemuda dari generasi muda elit aliansi kuil ini dilanda kepanikan. Lin Xin berkata, Hao Chen berkata bahwa dia akan dapat berteleportasi kembali ke sisi Hao Yue pada saat bahaya, tetapi sekarang, jika Hao Yue yang diteleportasi, hanya ada satu penjelasan, itu adalah dia menghadapi beberapa bahaya, dan itu adalah bahaya yang bahkan tidak memungkinkan dia untuk memiliki waktu untuk berteleportasi kembali. Ini tidak akan berhasil, kita harus segera menyelamatkan Kapten. Seperti yang dia katakan, dia berencana menuju ke arah gua, bukan hanya dia, tapi Wang Yuan dan Sima Xian memiliki reaksi yang sama. Tapi saat ini, sesosok muncul, menghalangi pintu masuk gua. Tak satu pun dari kalian akan pergi, suara dingin Chai Er terdengar, menyebabkan semua orang terlihat kosong. Jika tindakan ini berasal dari orang lain, mereka mungkin akan segera dipukuli oleh anggota pasukan pemburu iblis kelas 21, tetapi jika orang ini adalah Chai Er, situasinya benar-benar berbeda. Siapa Chai Er? Dia hanyalah orang yang paling dekat dengan Long Hao Chen. Jika Long Hao Chen menghadapi bahaya, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Chai Er dengan dingin melirik kelompok yang panik itu, dengan tenang menyatakan, mulai sekarang dan seterusnya, untuk sementara aku akan mengambil alih peran Kapten Hao Chen. Sebelum dia kembali, semuanya harus dilakukan sesuai dengan perintah saya. Ada yang keberatan? Luxi bereaksi dengan tegas, Chai Er, sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang siapa yang akan memerintah.
Tapi tentang keselamatan Hao Chen, jangan bilang kita tidak seharusnya keluar untuk menyelamatkannya. Selama perjalanan mereka, dia sangat mengagumi Long Hao Chen, dan dia juga tahu dengan jelas bahwa jika ada satu orang dalam tim yang dapat memimpin semua orang kembali dengan selamat, orang itu adalah Long Hao Chen. Chai Er dengan dingin menyapu pandangannya ke arahnya, melihat bahwa aku tidak panik. Untuk apa kamu panik? Hao Chen dan Hao Yue berbagi kontrak darah, dan kontrak ini membuat mereka berdua menjadi satu. Bahkan jika Hao Chen kehilangan kemampuan untuk kembali, jika dia merasa bahwa Long Hao Chen berada dalam situasi berbahaya, Hao Yue akan dapat memindahkannya kembali dari ajalnya. Tapi Hao Yue tidak melakukan itu, dan malah memilih untuk berteleportasi kepadanya. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Itu berarti bahwa Hao Yue percaya bahwa bahaya yang ditimbulkan Hao Chen adalah sesuatu dalam lingkup kendalinya, bahwa dia cukup untuk membantu menanganinya. Lebih penting lagi, fakta bahwa suara mendesis tiba-tiba menjadi tidak teratur hanya beberapa jam setelah Hao Chen masuk, menyiratkan bahwa dia telah tiba di wilayah inti gua bersiul atau gua mendesis. Jika dia butuh waktu lama untuk mengatur ini, menurutmu berapa lama kita perlu bergabung dengannya? Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kita dalam perjalanan, bukankah situasinya akan menjadi lebih buruk ketika dia kembali? Yang harus kita lakukan sekarang adalah menenangkan diri kita sendiri, bukan keluar dengan kekacauan. Oleh karena itu, mari kita istirahat di sini, sampai dia kembali. Karena dia adalah kapten kita harus mempercayainya dan percaya bahwa dia akan dapat kembali dengan selamat dan sehat apapun yang terjadi. Bisa dibilang penjelasan dari Chai Er ini langsung menenangkan seluruh tim. Sampai sekarang, Long Hao Chen telah menjadi sosok dominan seluruh tim, otak sekaligus inti tim. Pada saat dia tidak ada di sana, Chai Er berbicara sebagai orang yang paling memahaminya, padahal, dia tampil lebih mengesankan dan mengintimidasi daripada Long Hao Chen. Suara dinginnya memberi kata-katanya gambaran keyakinan. Sebagai talenta kelas atas, Long Hao Chen dan Chai Er keduanya memiliki karakter memerintah yang melekat. Hanya karena Chai Er dengan rela memilih untuk melayani sebagai penyangga untuk Long Hao Chen, jadi dia tidak terlalu diperhatikan.